Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak, besar dan terus menerus Allah Subhanahu wa taala curahkan. Sehingga tak sekejap pun kita lepas dari curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak sedetik pun kita lepas dari naungan kasih-Nya. Sadar atau tak kita sadari, kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita hitung-hitung lagi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya, tidak akan mampu menghitungnya. Bagaimanapun hebatnya kemampuan berhitung manusia, bagaimanapun semakin canggihnya kemampuan manusia dalam menghitung, dibantu dengan mesin-mesin penghitung yang sangat canggih, tetap jamaah, nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan terukur. Karena itulah yang menjadi kewajiban kita seluruhnya adalah bagaimana mengupayakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Jika kalian bersyukur, maka pasti saya tambah. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tambahan dari Allah hanyalah akan datang melalui pintu kesyukuran. Bersyukur jamaah. Syukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesyukuran kita yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah masih dijadikannya kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang hanya mendengar, menyaksikan musibah tanpa merasakan musibah yang menimpa di banyak tempat di negeri Indonesia ini. Kita hanya digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang mendengarkan bencana. Semua ini jamaah adalah perkara yang patut betul kita syukuri untuk selanjutnya kita gunakan guna semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat besar sebab Allah Subhanahu wa taala menampakkannya kepada kita di saat bencana itu jauh dari kita. Tapi ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bencana pada sebuah kaum, maka bencana itu akan datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari, dan siapapun yang ditetapkan mendapatkan bencana, maka pasti akan mendapatkan bencana itu dimanapun dia berada. Karena itu betul-betul camkan perkara ini dan jadikan diri kita mampu memanfaatkan nikmat kesempatan ini
untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dalam Al-Qur'an yang memberikan ilmu kepada kita akan musibah, dan banyak pula ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita jalan-jalan selamat dari musibah, jalan-jalan yang dengannya kita mendapatkan keamanan. Kita akan sampaikan beberapa ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Ini nampak jelas, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu, untuk Allah rasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan-perbuatannya. Hikmah dari semua ini, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali. Yang Allah inginkan adalah kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita sekarang terhadap bencana adalah orang yang diperlihatkan bencana agar supaya kembali. Orang-orang yang ditegur di atas bencana supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tegas menunjukkan bahwa sebab datangnya musibah adalah dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Bencana demi bencana yang dilakukan oleh manusia, kesyirikan, dosa-dosa besar, bid'ah dalam berbagai bentuknya, kemunafikan, kedustaan, kerusakan di muka bumi, adalah sebab datangnya bencana, dan semua ini disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan manusia. Karena itu jamaah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang mutlak harus kita upayakan. Ingat, siapapun yang Allah tetapkan musibah padanya, maka pasti musibah itu akan menimpa dia, lambat atau cepat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa ilmu yang terdapat pada ayat ini, maka dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ini. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman, mereka inilah yang akan mendapatkan keamanan penuh, dan mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Perhatikan, keamanan, ulaika lahumul amnu, bagi mereka, mereka inilah lahum, yang akan mendapatkan al-amnu, aman. Iya. Dan aman sudah menjadi bahasa Indonesia. Ini asalnya dari bahasa Arab. Aman. Allah katakan, mereka inilah yang akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Wahum, dan mereka ini muhtadun, orang-orang yang berada di atas petunjuk. Janji ini bagi siapa? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Ketika turun ayat ini, maka para sahabat Rasulullah SAW terbebani. Mereka terbebani. Mereka pun menyampaikan beban yang mereka rasakan sehubungan dengan ayat ini kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadlim nafsah. Wahai Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak akan mendolimi dirinya? Sebab dalam ayat ini, keamanan dan berada di atas petunjuk bagi siapa? Yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanan dengan kezaliman. Sahabat langsung melihat bentuk-bentuk kezaliman, dan di antaranya kezaliman hamba terhadap dirinya. Kezaliman hamba terhadap dirinya. Sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya? Ayyuna lam yadhlim nafsah. Siapakah di antara kami yang tidak akan menzalimi dirinya?
Siapapun kita jamaah, dalam sehari sulit kita lepas dari kezaliman terhadap diri. Sementara nanti selamat dari kezaliman baru dapat keamanan. Maka apa kata Rasulullah? Laisa kama ta'anun. Innama huwa syirk. Alam tasma'u qawla al-'abdi as-salih? Inna syirka la dhulmun 'adzim. Atau kama qala Nabi sallallahu. Kata beliau Rasulullah, tidak sebagaimana yang kalian maksud. Artinya kezaliman ini tidak sebagaimana yang kalian pahami. Kezaliman di sini kata Nabi tidak lain kecuali kesyirikan. Tidakkah kamu mendengar ucapan hamba yang soleh, Luqman? Sebutkan dalam Al-Quran, Inna syirka la dhulmun 'adzim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Dari sini jelas maksud ayat ini. Ini memahami ayat langsung dari hadis Rasulullah SAW. Dan tafsir ini tafsir yang tidak akan mungkin ada salah di dalamnya. Sebab langsung Rasulullah SAW yang menafsirkannya. Sehingga makna ayatnya, siapa yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kesyirikan, bagi mereka lah keamanan, dan bagi mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan syarat dan dua keutamaannya. Alladzina amanu. Mereka-mereka yang beriman. Disebutkan keimanannya apa? Dalam ayat ini disebutkan keimanan kepada apa? Tidak disebutkan kan? Alladzina amanu. Mereka-mereka yang telah beriman. Tidak disebutkan keimanan kepada Allah, keimanan para malaikat, keimanan terhadap perkara-perkara gaib, keimanan terhadap surga dan neraka. Tidak disebutkan kan? Berarti lafadznya mutlak, penuh. Pahami secara penuh. Walam yalbisu imanahum bidzulm. Dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman kata tunggal. Nakirah bidzulmin ditanwin. Berada dalam susunan penafian lam. Sehingga bermakna kezaliman dalam berbagai macam bentuk. Kesyirikan dalam berbagai macam bentuk. Ini penuh. Keimanan penuh. Selamat betul dari kesyirikan secara penuh. Maka apa yang akan diperoleh? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah lahum yang akan mendapatkan al-amnu. Aman. Lihat kata aman di sini. Pakai al. Al-amnu. Al-istighraq. Yang menjelaskan. Yang mengumpulkan segala makna aman. Aman di dunia. Aman di alam barzah. Aman di akhirat. Mereka ini akan mendapatkan keamanan. Keamanan di dunia. Keamanan di alam barzah. Keamanan di akhirat. Wahum muhtadun. Dan mereka ini adalah muhtadun. Orang-orang yang diberi petunjuk. Tidak disebutkan petunjuk apa pula. Sehingga penuh. Petunjuk di dunia. Petunjuk di alam barzah. Petunjuk di akhirat. Dia mendapatkan petunjuk di dunia sehingga dengannya dia mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana keimanan, mana kekafiran, mana ketauhidan, mana kesyirikan, mana sunnah, mana bid'ah, mana keadilan, mana kezaliman, mana yang hak, mana yang batil. Dan mereka mendapatkan petunjuk di alam barzah. Untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzah. Petunjuk di alam barzah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzah. Dia akan dituntun. Dan petunjuk di negeri akhirat. Petunjuk untuk masuk ke dalam surga. Petunjuk dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Sebab nanti di padang mahsyar tiap-tiap orang yang membesarkan siapapun juga, maka yang dia kenal sebagai Tuhannya adalah yang dia besarkan, yang dia pertuhankan di dunia. Orang-orang yang beriman dituntun sehingga mengenal Allah Subhanahu wa taala, sebab memang dia telah menyembah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dari lafaz dapat kita pahami bahwa syaratnya
umum, mencakup banyak perkara. Demikian pula jawabannya mencakup banyak perkara. Dari sini dapat kita pahami bahwa kalau keimanan penuh, selamat betul total dari kesyirikan dalam berbagai bentuknya, maka keamanan penuh dan petunjuk penuh yang akan diperoleh. Sebaliknya, kalau keimanan rendah, maka jaminan keamanan pun rendah. Tapi yang jelas kapan ada iman, kapan ada selamat dari syirik, dapat keamanan. Tapi berapa kadar keamanannya disesuaikan dengan berapa kadar keimanan dan berapa kadar dia selamat dan menjauh dari kesyirikan. Makanya adalah ayatnya datang dalam lafaz umum seperti ini supaya mencakup semua perkara ini. Ayat ini singkat tapi mencakup semua orang yang mendapatkan keamanan. Tidak ada yang lepas dari cakupan ayat ini. Dan di sini kita mendapatkan ilmu. Keimanan penuh, selamat penuh dari kesyirikan, maka keamanan penuh. Aman di dunia, aman di alam barzakh, aman di akhirat. Keimanan penuh, yang betul-betul selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan, akan mendapatkan keamanan penuh yang disertai dengan hidayah penuh pula. Hidayah di dunia, hidayah di alam barzakh, sehingga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di alam barzakh, dan hidayah di negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada jalan yang terbaik, jalan yang paling sempurna. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita menjelaskan betul kepada kita bahwa untuk mendapatkan keselamatan, keselamatan dari apapun juga, keselamatan dari bencana, keselamatan dari huru-hara, kengerian, keselamatan yang berhubungan dengan perkara keduniaan, keselamatan yang berhubungan dengan perkara keagamaan, maka miliki keimanan, selamatkan betul dari kesyirikan. Semakin kita beriman, semakin selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan, maka keamanan, jaminan keamanan semakin besar, semakin sempurna. Petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala pun semakin besar dan semakin sempurna. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan sebenarnya dengan jalan taubat. Jalan taubat itu adalah jalan yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelamatkan diri. Jalan taubat adalah jalannya orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dan tidak akan pernah benar jalan taubat itu kecuali harus menempuh jalan iman dan selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Sebab ini dipastikan mendapatkan keamanan. Awal keislaman kita, la ilaha illallah, adalah perkara yang betul-betul menuntun untuk segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintah Rasulnya Muhammad SAW, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Maka ilmu ya Muhammad, ilmu tentang apa? Bahwa la ilaha illallah, tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Setelah perintah mengilmu ini, menyusul perintah wastaghfir li dhanbik, dan mintalah pengampunan terhadap kesalahanmu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan terhadap orang-orang yang beriman lelaki maupun wanita. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bolak-baliknya kalian, bagaimana awal perjalanan hidup kalian di muka bumi dan bagaimana akhir yang akan kalian peroleh. Allah Subhanahu wa taala tahu seluruhnya. Lihat perintah ini ada dua. Perintah mengilmui la ilaha illallah, kemudian disusul perintah istighfar. Dua perintah ini bergandengan. Dan perintah istighfar setelah apa? Perintah untuk mengilmui la ilaha illallah. Itu artinya apa? Orang yang berla ilaha illallah pasti segera beristighfar. Dan kekuatan istighfar yang dilandasi oleh la ilaha illallah, yang merupakan kekuatan iman dan penyelamat dari kesyirikan. Kekuatan istighfar ini jamaah adalah penyelamat dari bencana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala selamanya tidak akan menyiksa mereka sementara mereka masih beristighfar, masih meminta pengampunan. Ini ayat. Sementara dalam ayat yang tadi, istighfar itu datang dari siapa?
datang dari orang-orang yang betul-betul mengilmui, meyakini la ilaha illallah. Sementara kandungan la ilaha illallah itu apa? Dua. La ilaha menolak semua yang disembah siapapun juga selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Selamat dari syirik. Illallah menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah asal iman. Berarti kembali kepada ayat yang pertama kita bahas. Mereka-mereka yang beriman, yang asal keimanan adalah keimanan kepada Allah. Keimanan selanjutnya adalah merupakan tuntutan, karena merupakan tuntutan dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan. Sama pembahasan ini dengan pembahasan ini. Semakin banyak hamba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan semakin mengerti dia tentang la ilaha illallah. Sebab hamba yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, hamba yang semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin mantap berada di atas pernyataan la ilaha illallah. Semakin mantap menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, selainnya tidak. Dan di sana dia akan semakin mengenal dirinya yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan cacat. Tidak akan mungkin kita akan melewati kondisi diri kita jamaah. Siapapun kita tidak akan mungkin melepas hakikat keberadaan kita sebagai manusia yang zaluman jahula, zalim, akan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, jahil, bodoh. Hanya dengan agama jamaah, dengan iman, menjauhkan diri dari kesyirikan, kita akan berada di atas nilai-nilai keadilan, berada di atas nilai-nilai kesucian, dan akan berada di atas nilai-nilai ilmu, selamat dari kebodohan dan bencana-bencana dari kebodohan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memahami perkara ini, bahwa jaminan keamanan itu sangat ditentukan oleh keimanan kita dan sangat ditentukan oleh selamatnya keimanan itu dari kesyirikan, maka kita perlu mengenal sedikit tentang iman yang selanjutnya dituntut oleh kita di majelis-majelis yang lain, di kesempatan-kesempatan yang lain, untuk terus memperdalam tentang iman. Demikian pula tentang kesyirikan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apa itu iman? Iman jamaah dari tinjauan bahasa adalah tasdiq, membenarkan. Dan dalam istilah kata iman dalam agama adalah i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman adalah keyakinan di dalam hati yang terucap di lisan dan teraplikasi dalam anggota-anggota tubuh yang lainnya dalam kehidupan nyata. Itu iman. Iman bukan sekedar percaya. Iman tidak sekedar meyakini. Iman tidak sekedar mengakui. Iman bukan sekedar ucapan. Bahkan bukan iman perbuatan tanpa kekuatan hati. Orang-orang munafik menampakkan Islam, tetapi hatinya ragu. Bukan iman, bukan orang beriman. Karena itu jamaah, tidak akan pernah ada iman kecuali terkumpulnya tiga perkara ini. Lihat ketika Nabi SAW menjelaskan tentang iman. Al-iman bid' wa sab'una syu'bah. Iman ada 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul ada' anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Iman kata Nabi SAW ada 73 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi adalah qaul, ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah bahagian dari iman. Lihat, Nabi langsung menjelaskan dengan mencontohkan tiga. Dan tiga ini mewakili yang tiga tadi. Yang pertama kata Nabi, ucapan dengan lisan. Mewakili ucapan. Menghilangkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan apa? Anggota tubuh.
Dan malu bahagian dari iman. Di mana malu? Hati. Dari sini nampak jelas. Bahwa keimanan jamaah betul-betul memerlukan ilmu yang benar, yang teryakini. Yang kemudian kita ucapkan, kita nyatakan. Yang selanjutnya kita aplikasikan, kita wujudkan. Dalam kehidupan keseharian kita. Kita laksanakan apa yang kita telah yakini itu. Disinilah iman. Alladzina amanu. Mereka-mereka yang beriman. Yang berilmu dengan ilmu yang benar. Yang dia ucapkan. Dia tidak sembunyi. Yang kemudian dia amalkan. Ini baru masuk di sini. Syarat yang pertama. Alladzina amanu. Mereka-mereka yang beriman. Dan pembahasan iman sangat luas. Hanya rukunnya ada 6. Keimanan kepada Allah. Keimanan kepada para malaikat. Keimanan kepada kitab-kitab Allah, Rasul-Rasul Allah, keimanan terhadap hari akhirat, dan yang terakhir keimanan terhadap takdir baik dan takdir buruk. Dari 6 rukun iman ini terpancar segala pembahasan iman dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW. Segala perkara yang wajib kita yakini, wajib kita ucapkan, kemudian kita wujudkan dalam kehidupan nyata, itulah pembahasan iman. Dan ini adalah agama. Agama dari awal sampai akhir adalah perkara ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini nampak jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk mewujudkan nilai-nilai iman sedikit demi sedikit, terus menerus. Karena itulah pengajaran-pengajaran tentang iman yang datang dari Rasulullah SAW, melalui ayat-ayat Al-Quran, melalui hadits-hadits Nabi SAW, bahkan melalui perjalanan hidup Nabi SAW, kalau kita saksikan, maka itu diajarkan, diterapkan, diwujudkan sedikit demi sedikit. Tidak langsung ajaran iman ini secara total diturunkan. Tetapi sedikit demi sedikit. Dan kita harus memulai dari la ilaha illallah. Sebab asal iman adalah tegaknya la ilaha illallah. Asal keimanan adalah keimanan kepada Allah. Sementara dasar keimanan kepada Allah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Karena itu, ketika Nabi SAW, ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam, maka beliau bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5. Perhatikan. Mau membangun Islam, ikuti petunjuk Nabi. Islam dibangun di atas 5. Apa bangunan pertama yang harus diwujudkan? Syahadatu an la ilaha illallah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat sama. Di atas inilah tegak iman. Di atas inilah tegak Islam. Kita awali dari ini. Yang selanjutnya, tinggal bagaimana mewujudkan la ilaha illallah. Menyempurnakannya dan terus menyempurnakannya. Dan ingat, bagaimanapun hebatnya keimanan, bagaimanapun hebatnya petunjuk yang telah kita peroleh, maka tetap jenjang kita tidak akan pernah keluar dari jenjang pengamalan la ilaha illallah. Hadits yang tadi kita sebutkan ketika Nabi menjelaskan cabang-cabang iman. Yang tertinggi apa? Yang tertinggi ternyata la ilaha illallah. Sementara hadis bunyal Islam ala khamsin, hadis Islam dibangun di atas 5, apa yang melandasi semuanya? La ilaha illallah juga. Ternyata yang tertinggi apa? La ilaha illallah juga. Kalau begitu, Islam dari awal dan seterusnya adalah perwujudan la ilaha illallah ini. Ada sesuatu yang sangat menarik. Perhatikan. Jaminan keamanan dalam ayat yang pertama kita sebutkan. Apa jaminan keamanannya? Harus terpenuhi 2. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidul. Mereka-mereka yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. 2. Disinilah keamanan penuh. Sementara asalnya iman itu apa? Dasar yang paling dasarnya itu iman itu apa?
La ilaha illallah. Ternyata pada la ilaha illallah jamaah sudah ada dua nilai ini. La ilaha. Tidak ada yang berhak untuk disembah. Kalimat menolak semua disembah selain Allah. Berarti apa ini? Kalimat untuk selamat dari kesyirikan. Ketemu dengan walam yalbisu imanahum bidul, dan tidak mempercampurkan keimanannya dengan kezaliman. Illallah, kecuali hanya Allah. Kalimat yang dengannya kita tetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah. Ini keimanan. Dan ketemu dengan alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Sebab asal keimanan itu adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengimani hari akhirat karena keimanan kita kepada Allah. Kita imani kitab-kitab Allah karena keimanan kita kepada Allah. Kita imani takdir baik dan takdir buruk sebab keimanan kita kepada Allah. Sebab itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita imani semua perkara itu karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari la ilaha illallah telah ada pengajaran untuk selamat dari bencana, selamat dari dosa. Sekarang bagaimana la ilaha illallah kebanyakan kaum muslimin? Mampukah menahan bencana? Mampukah menahan bencana? Inilah jamaah, problem. Inilah yang merupakan penyakit dari umat ini. Inilah yang merupakan permasalahan besar pada umat ini. Umat diperhadapkan dengan perkara yang sangat rumit, kompleks lagi. Dari berbagai perkara, permasalahan-permasalahan. Sementara jalan keluar masih simpan siur. Jalan keluar itu harus diawali dari pembenahan, kekuatan, pondasi yang paling dasar. Menegakkan la ilaha illallah yang terwujud dengan dua hal. Tolak-tolak, benci-benci, jangan akui, buang. Lakukan peperangan untuk melawan apapun siapapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tegakkan, cintai Allah Subhanahu wa taala, wujudkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini jamaah keamanan, dengan ini keselamatan. Makanya doa-doa untuk selamat ketika berada dalam bencana, itu doa-doanya dengan la ilaha illallah. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ketika berada dalam perut ikan hiu, dengan apa selamat? Dengan doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Ketauhidan. Tak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Engkau ya Allah. Saya sucikan Engkau ya Allah dengan suci-sucinya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Sungguh saya betul-betul mengakui sebelumnya saya termasuk orang yang telah lalai. Lihat bagaimana kata Nabi SAW, doa Nabi Yunus alaihissalam ini, siapa yang berada dalam bencana kemudian membacanya, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan. Doa lain, doaul karb, doa dalam bencana yang kata Nabi, siapa yang berada dalam bencana kemudian membaca doa ini, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala selamatkan. La ilaha illallahul al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. 3 kalimat yang setiap kalimat ini dilandasi oleh la ilaha illallah. Kalimat yang di dalamnya terkandung penolakan terhadap semua yang disembah, dibesarkan, diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus terkandung penetapan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dua perkara ini adalah dua perkara yang merupakan syarat untuk mendapatkan al-amnu, keamanan penuh, dan betul-betul berada di atas petunjuk. Beriman kepada Allah, tetapkan ibadah hanya kepada Allah, wujudkan ibadah hanya kepada Allah, walam yalbisu imanakum bidhulm, dan mereka tidak mempercampurkan keimanannya dan kezaliman, tidak mempercampurkannya dengan kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala mudah-mudahan hal ini bisa memberikan masukan kepada kita dalam melakukan upaya-upaya untuk menghindarkan diri kita dari bencana, dari berbagai mara bahaya. Bukan hanya bencana gempa, bukan hanya bencana hujan lebat, angin kencang, banjir, bukan hanya bencana-bencana angin taufan, petir dan yang semisal itu, tetapi bencana dalam berbagai macam bencana. Bahkan ingat, ada bencana agama. Ada bencana agama, ada kemunafikan, ada kesyirikan yang merupakan sumber segala bencana. Kalau penebangan hutan adalah bencana yang dengannya banjir dan yang semisal itu, maka ini hanya dirasakan di dunia. Tetapi kesyirikan jamaah
adalah bencana yang akan dirasakan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ini bencana yang sangat mengerikan. Bencana dalam agama seseorang. Tidak akan selamat seseorang dari bencana kecuali hanya dengan tegaknya la ilaha illallah yang berada di atas dua perkara ini. Murnikan penghambaan hanya kepada Allah. Selamatkan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Baik. Jadi, perwujudan dari ilmu ini adalah bagaimana terus kita menambah ilmu tentang iman dan tentang syirik. Untuk kemudian kita amalkan. Dengan cara mewujudkan iman dan mengamalkan kesyirikan dalam bentuk apa? Meninggalkan dan semakin menjauhi kesyirikan. Yang selanjutnya kita dakwahkan, ajak kepada keimanan dan ajak supaya menjauh dari kesyirikan. Yang selanjutnya bersabarlah di atasnya. Inilah 4 jalan keselamatan yang Allah pastikan selamat dan selamat. Iya, mereka yang memiliki ini yang Allah sumpahi pasti celaka yang tidak memiliki 4 ini. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia betul-betul berada dalam kerugian, dalam bencana, dalam kecelakaan. Illal ladina amanu, kecuali mereka-mereka yang beriman, yang ilmunya melahirkan iman. Wa amilus solihat, kemudian bersama dengan itu mereka beramal dengan amalan soleh. Wa tawasaw bil haq, kemudian setelah itu mereka saling nasihat menasihati di atas al-haq. Wa tawasaw bis sabar, dan mereka nasihat menasihati di atas kesabaran. Sabar jamaah di atas ini, sabar di atas ini. Perjalanan masih panjang jamaah. Apa yang kita upayakan masih sedikit, masih terlalu sedikit. Ilmu kita berapa? Keimanan kita berapa? Amalan kita berapa? Dakwah kita berapa? Kesabaran yang kita tegakkan itu berapa? Sementara tuntutan kita terlalu besar. Mau mendapatkan keselamatan penuh. Mau mendapatkan keamanan penuh. Mau mendapatkan hidayah penuh. Sementara upaya kita jamaah tidak sebanding dengan perkara itu. Ingat, kekuatan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ditentukan oleh kekuatan kesungguhan seseorang. Semakin bersungguh-sungguh, maka jalan-jalan hidayah akan semakin besar. Kunci atau rahasia perkara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan dalam firman-Nya, Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mengerahkan segenap kemampuannya di jalan kami, maka pasti dan pasti kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Kepastian hidayah dari Allah adalah ketika seseorang bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak memiliki kesungguhan dalam berilmu untuk beriman, dalam beramal supaya lahir kesolehan, dalam berdakwah menyebarkan al-haq, tidak bersungguh-sungguh dalam bersabar, maka jangan harap pintu hidayah itu akan ada. Bersungguh-sungguh jamaah, bersungguh-sungguh jamaah. Semoga hal ini ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.